Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM E2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember. Dalam video ini, saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis MCMEI, yang membahas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dan dosen saya sampaikan, dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu ada pengertiannya. Aliran pendapatan ekonomi dua sektor. Aliran pendapatan konsumsi dan tabungan, hubungan antara konsumsi dan pendapatan, kecenderungan mengkonsumsi, kecenderungan menabung, fungsi tabungan dan konsumsi, fungsi tabungan, investasi dan fungsi investasi, faktor penentu investasi, fungsi investasi, serta keseimbangan perekonomian negara. Dan saya akan menambahkan tentang pengertian perekonomian dua sektor ini dan juga fungsi tabungan dan konsumsi, serta fungsi investasi. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Itu dapat disebut juga dengan perekonomian dua sektor, dan bisa disebut juga dengan perekonomian sederhana, karena hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, dikatakan tertutup itu karena dalam perekonomian tersebut tidak ada perdagangan ekonomi dengan pihak luar negeri, misalnya ekspor dan impor. Selanjutnya, fungsi tabungan dan konsumsi. Menurut Keynes, konsumsi merupakan pendapatan. Dalam bentuk persamaannya dapat ditulis dengan C sama dengan A ditambah BY. Keterangannya, C yaitu besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A yaitu besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, B yaitu marginal propensity to consume, atau MPC sama dengan delta C per delta Y, atau hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi. MPC itu kecenderungan mengkonsumsi marginal, delta C itu perubahan konsumsi, dan delta Y itu perubahan pendapatan. Selanjutnya Y yaitu pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang siap digunakan untuk mengkonsumsi. A lebih besar 0 dan B kurang dari 1. Nah, rasio perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendekatan MPC lebih besar 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Pandangan Keynes menyatakan pendapatan merupakan penentu atau determinan konsumsi yang terpenting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Dan yang terakhir, fungsi investasi. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dan dibagi menjadi tiga bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin dan peralatan produksi lainnya, untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.